Komandan Yuhe menatap ke arah Si Kong Anyun. Ini adalah keinginan banyak orang kuat yang ditelan oleh kekuatan gaib komandan ini pada tahun-tahun itu. Kehendak orang-orang kuat ini tidak terikat dan dibatasi oleh dunia melahap ini. Ketika suara itu turun, keinginan itu mulai merusak Si Kong Anyun. Di luar, ketika semua orang melihat pemandangan ini, terlihat ekspresi ngeri di pupil mereka. Di dunia melahap, Komandan Yuhe ini sebenarnya memiliki kekuatan magis yang begitu besar. Sekarang Nona Si Kong sedang dalam masalah. Orang tua alis putih Mo Lin dari gerbang suci Linyuan memfokuskan matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya telah lama mendengar bahwa 4 komandan tim penegak hukum gerbang Kaisar Sihen semuanya luar biasa. Mereka diwarisi dari binatang purba di alam semesta gelap pada tahun itu, dan mereka memiliki kekuatan sihir dari binatang purba yang gelap." Ini benar-benar respons yang berbeda. Pria parubaya Jun Xie juga tampak mengerikan. Dunia melahap, jika kita terjebak di dunia ini, saya khawatir kita akan mati bukan? Di dunia kekuatan supernatural seperti ini, 10.000 hukum tidak ada, dan aturannya tidak jelas. Setelah Anda masuk, Anda hanya bisa dibantai oleh orang lain, yang terlalu menakutkan. Di sisi lain, putra Kaisar Sihen mencibir di wajahnya, "Penatua Yi, Si Kong Anyun itu juga meremehkanku dari Sekte Kaisar Sihen. Bagaimana kekuatan Sekte Kaisar Sihen kita bisa dikalahkan dengan mudah? Itu wajar, tapi tuanku, lebih baik kita mengawasi anak itu." Di sampingnya, Penatua Yi memiliki senyuman di bibirnya, sementara matanya tertuju pada Qin Chen yang tidak jauh, jelas menjaga dari serangan Qin Chen. Jika Qin Chen mengambil tindakan untuk menyelamatkan Si Kong Anyun, dia mungkin harus melakukannya juga. Namun, yang membuatnya bingung adalah di kejauhan, Qin Chen melihat pemandangan di depannya, tetapi dia tidak melakukan apapun, tetapi ekspresinya tenang dan mantap seperti batu. Penatua Yi mengerutkan kening, anak ini, mengapa dia tidak khawatir sama sekali? Dia tidak tahu bahwa Qin Chen tidak memiliki pemikiran untuk ikut campur dalam hatinya. Dia memberi begitu banyak bantuan kepada Si Kong Anyun. Jika dia tidak bisa menyelesaikan bahkan pemimpin kegelapan kecil, itu akan sangat mengecewakan bagi Qin Chen. Melihat Qin Chen terdiam dan tidak bergerak, Kaisar Sihen tidak bisa menahan cibiran, "Penatua Yi, apakah kamu terlalu khawatir? Anak itu masih sangat muda, dan auranya tidak terlalu kuat. Saya khawatir bahkan Si Kong Anyun pun lebih rendah, beraninya dia masuk ke dunia melahap. Saya khawatir dia akan langsung mati di dalamnya, dan kita tidak perlu mengambil tindakan." Penatua Yi mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, Anda tetap tidak boleh gegabah. Apakah Anda lupa adegan di mana anak laki-laki itu melahap sumber makam darah di reruntuhan?" Mendengar kata-kata Penatua Yi, mata Kaisar Sihen tiba-tiba menyusut. Mengingat kejadian sebelumnya, Kaisar Sihen masih merasa sedikit berdebar-debar. Di dunia melahap yang jauh, Si Kong Anyun sedikit mengernyit, karena dia menemukan bahwa kekuatannya perlahan-lahan memudar. Sebuah aura melonjak dari tubuh Si Kong Anyun, dan begitu aura ini muncul, aura itu menghilang seketika, seolah-olah tidak ada kekuatan yang dapat terwujud di sini. Komandan Yuhe berkata dengan ekspresi muram, "Si Kong Anyun, jangan sia-siakan usahamu. Di dunia yang melahap ini, bahkan jika kamu memiliki cara terbaik, kamu tidak akan luput dari ditelan oleh komandan ini. Benarkah itu? Jika dunia melahapmu benar-benar kuat, bukankah mungkin untuk menekan dan melahap bahkan yang paling kuat sekalipun? Kenapa kamu hanya menjadi pemimpin tim penegak hukum?" Ucap Si Kong Anyun tampak menghina. Mendengar ini, semua orang terkejut. Memang benar, jika dunia melahap benar-benar kuat, bukankah Komandan Yuhe tidak akan terkalahkan? Apa yang disebut aturan yang tidak jelas pasti ada batasnya, setidaknya, dunia yang melahap ini tidak akan pernah menjebak orang kuat tingkat tertinggi. Wajah Komandan Yuhe jelek, dan dia berkata dengan suara dingin, "Ini hanya masalah bicara, dunia melahap ini memang ada batasnya, tapi mereka yang bisa menembus batas itu pasti tidak termasuk kamu." Ucap Komandan Yuhe memiliki wajah yang garang, mengerahkan keinginan dari 4 penjuru, keinginan yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan gila-gilaan melahap kekuatan Si Kong Anyun. "Benarkah itu?" Ucap Si Kong Anyun mencibir, dan matanya perlahan tertutup. Di dunia yang melahap ini, yang mengerikan hanyalah keinginan untuk melahap.
Dan keinginan ini tidak lebih dari keinginan orang kuat yang pernah dimurnikan dan dibunuh oleh Komandan Yuhe. Yang disebut kuat tidak lebih dari beberapa Master Tianzun, paling banyak Tianzun setengah langkah. Jika keinginan orang-orang kuat ini ada di luar, mereka tidak akan bisa menyakitinya sama sekali, hanya karena mereka berada di dunia khusus yang melahap ini sehingga mereka bisa melahap kekuatannya. Tapi dimanapun itu, keinginan yang lemah adalah keinginan yang lemah. Mungkinkah dia bahkan tidak bisa menundukkan keinginan seperti itu? Ada suara gemuruh di hatinya. Saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di sekitar si Kong Anyun. Itu adalah keinginannya sendiri. Dia melawan keinginan Komandan Yuhe dengan keinginannya sendiri. Saya memiliki pikiran yang jernih dan saya tidak terkalahkan. Tuan Muda berkata bahwa jalan bagi orang kuat adalah melawan langit dan mengikuti kata hati. Pikiran asli saya adalah pikiran asli langit dan bumi. Aura di tubuh si Kong Anyun melonjak dengan liar. Melihat pemandangan ini, mata Komandan Yuhe tiba-tiba menyusut di kejauhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengandalkan kemauannya sendiri, si Kong Anyun ini mampu melawan kekuatan dunia melahap. Benar-benar mustahil. Gumam Komandan Yuhe menjadi gila. Dunianya yang melahap, kecuali orang kuat tertinggi, orang kuat lainnya, tidak ada cara untuk menerobosnya. Tidak mungkin. Dia meraung, mendesak lebih banyak kemauan untuk bergegas maju. Tidak ada yang tak mungkin. Ucap si Kong Anyun tiba-tiba membuka matanya, kekuatannya yang terkorosi mulai kembali normal, tidak hanya itu, keinginannya menjadi semakin kuat. Si Kong Anyun menatap Komandan Yuhe di kejauhan, keinginanku sekuat batu. Suara itu jatuh, dan terdengar ledakan, dan keinginan sejumlah besar orang kuat di dunia melahap mengeluarkan raungan keras, dan itu benar-benar ditelan oleh si Kong Anyun. Sebaliknya, wasiat ini menjadi makanan bagi si Kong Anyun. Apalagi aura di tubuh si Kong Anyun juga bergetar. Untuk menerobos. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat di kejauhan itu menunjukkan rasa ngeri. Wajah Penatuayi dan Kaisar Shihen bahkan lebih jelek lagi, mata mereka bulat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak bisakah semua ini menghentikan si Kong Anyun? Gumam Kaisar Shihen meraung dalam hatinya. Di kejauhan Komandan Yuhe tampak ketakutan dan marah, ia menemukan kekuatannya diserap oleh si Kong Anyun sedikit demi sedikit, si Kong Anyun semakin kuat, namun ia sendiri semakin lemah. Kalian, tunggu apa lagi? Apakah kalian tidak bergerak? Pada saat ini, Komandan Yuhe tiba-tiba meraung ke dalam kehampaan. Semua orang terkejut. Apa? Dengan siapa Komandan Yuhe berbicara? Pikiran itu belum hilang, pada saat ini. Di belakang si Kong Anyun tiba-tiba muncul sesosok tubuh, setelah sosok tersebut muncul, ia langsung menghantamkan telapak tangannya ke arah si Kong Anyun. Yang sedang menyerap kekuatan kemauan dari dunia melahap. Cahaya pelangi berdarah meledak dengan hebat, dan ketika cahaya pelangi ini menyebar, dunia melahap bergetar, seolah-olah akan terkoyak. Seorang Ting Luo, melihat sosok tersebut, banyak orang yang hadir berseru kaget. Ini adalah pria parubaya yang juga memakai baju besi. Orang ini tidak lain adalah Dark Ting Luo, salah satu pemimpin tim penegak hukum Kaisar Shihen. Ting Luo gelap ini tidak tahu kapan, tapi dia sudah datang ke sini, dan sudah mengintai di sekitar sini. Saat Dark Ting Luo bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Pupil si Kong Anyun yang sedang melahap tiba-tiba menyusut, dan dengan suara mendengung, seberkas cahaya pedang muncul dari tangannya, dan menebas pukulan Dark Ting Luo dengan pedang tajam. Raungan mengerikan bergema di langit dan bumi. Si Kong Anyun mundur, dan langsung mundur dari dunia melahap, dia mundur puluhan ribu kaki berturut-turut, dan kemanapun dia lewat, kekosongan langsung terbakar dan berubah menjadi ketiadaan. Ekspresi si Kong Anyun jelek, dia hanya menstabilkan sosoknya dan hendak berbicara. Di saat yang sama, tiba-tiba dua sosok muncul di sampingnya. Kedua sosok ini, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menyerangnya secara bersamaan. Yang satu menebas bagian atas kepalanya, sementara yang lain menebas punggungnya dari belakang. Kedua sosok ini juga mengenakan baju besi hitam. Mereka juga memancarkan napas setengah langkah tingkat tertinggi. Keduanya bekerja sama dengan sangat terampil tanpa ragu-ragu. Pemimpin lain dari dua tim penegak hukum gelap. Gumam semua orang yang hadir terengah-engah, dan jantung mereka terangkat ke tenggorokan.
Kedua komandan tersebut dengan sengaja menunggu Dark Tingluo melakukan gerakan pertama, dan menunggu sampai Si Kong Anyun melawan dan saat kekuatan lamanya habis, mereka melakukan gerakan tiba-tiba. Kerja sama ini sangat mahir. Dua master tertinggi setengah langkah melakukan serangan diam-diam, menyebabkan wajah Si Kong Anyun sedikit berubah. Yang membuatnya semakin marah masih tertinggal. Saat kedua komandan itu bergerak, sisa kekuatan tim penegak hukum dengan cepat berkumpul. Sebuah formasi pertempuran terbentuk, menghalangi dunia ini, mengubahnya menjadi dunia pola formasi yang mengerikan, dan menekannya. Tidak hanya itu, Komandan Yuhe dan Komandan Tingluo juga kembali datang untuk membunuh. Si Kong Anyun meraung, aura yang membumbung tinggi muncul dari tubuhnya. Langit dan bumi bergetar seketika, dan ada aura supremasi yang samar-samar meresap ke udara. Pada saat ini, dia sepenuhnya melepaskan kekuatannya dan membakarnya dari sumbernya. Pedang tajam setinggi langit muncul di tangannya, cahaya pedang berkedip, dan nafas tingkat tertinggi meledak. Cahaya pedang ditebas. Sisi dunia ini langsung mendidih, dan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya langsung dimusnahkan. Pemandangan yang luar biasa terjadi, di bawah pedang Si Kong Anyun, 4 panglima tertinggi setengah langkah semuanya dikirim terbang, dan mereka semua terbang terbalik puluhan ribu kaki, dan kekosongan di belakang mereka langsung hancur. Darah tumpah dari sudut mulut masing-masing. Adapun orang kuat lainnya dari tim penegak hukum, mereka semua memuntahkan seteguk darah. Beberapa orang kuat yang hanya berada di tingkat Tianzun tahap awal dan menengah, tubuh mereka runtuh, hanya menyisakan jiwa ilusi. Dengan satu pedang, ratusan orang kuat ditebas ke udara. Ini mengejutkan semua orang. Kekuatan tertinggi, ucap seseorang gemetar. Tidak, dia hanya setengah langkah tertinggi, setengah langkah puncak tertinggi, tapi dia telah mengerahkan kekuatan tingkat tertinggi. Gumam Penatuayi mengecilkan pupil matanya. Meski Si Kong Anyun masih tinggal setengah langkah menuju puncak tertinggi, namun dari segi kekuatan, ia sudah pasti sudah mencapai level tertinggi. Kaisar Sihen juga menunjukkan keterkejutan di matanya. Setengah langkah menuju puncak tertinggi. Bagaimana bisa? Basis budidaya Si Kong Anyun mirip dengan miliknya, hampir setengah langkah tertinggi, atau hampir tidak dianggap setengah langkah tertinggi, bagaimana mungkin tiba-tiba mencapai puncak setengah langkah tertinggi? Ekspresi buas muncul di pupil Kaisar Sihen, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Tuanku, teriak Penatuayi matanya menyusut, dan dengan keras, dia juga menghilang secara tiba-tiba. Apa yang masih kamu lakukan? Kamu belum mengambil orang ini. Saat Penatuayi menghilang, dia berteriak dengan marah. Di kejauhan, mata keempat komandan itu bersinar dengan ganas. Sosok mereka pun menghilang secara tiba-tiba, lalu tiba-tiba muncul di samping Si Kong Anyun, dan melancarkan serangan kuat ke arah Si Kong Anyun. 4 pemimpin setengah langkah tertinggi semuanya melepaskan serangan terkuat mereka, asal-usul mereka membara. Di kejauhan, Molin, seorang lelaki tua dengan alis putih, dan lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Serangan kelompok, itu sebenarnya adalah serangan kelompok. Sekte gerbang Kaisar Sihen benar-benar tidak bermoral, begitu banyak orang kuat yang mengepung Si Kong Anyun sendirian. Apakah ini masih gerbang Kaisar Sihen yang megah? Dalam kehampaan, Si Kong Anyun menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi ganas. Pergilah. Dia meraung dengan marah. Di sekelilingnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi perisai pedang, menghalangi dia, dan pada saat yang sama, sebuah pedang tersapu. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya padam dalam sekejap, dan bertabrakan dengan liar dengan serangan keempat komandan. Di tengah gemuruh yang menggelegar, sosok Si Kong Anyun tiba-tiba mundur ke dalam kehampaan. Dia terlihat pucat. Meskipun 4 komandan tim penegak hukum gelap gerbang Kaisar Sihen hanya setengah langkah tertinggi, kekuatan mereka pasti telah mencapai tingkat tertinggi setengah langkah. Selain itu, mereka yang telah mengintegrasikan kekuatan supernatural dari binatang purba kegelapan, bergandengan tangan, dan bahkan orang kuat tertinggi dapat bertarung satu sama lain. Di tengah raungan yang keras, sosok Si Kong Anyun terus mundur, pedang dan perisai di depannya terus meledak, dan dia akhirnya menahan serangan gabungan dari keempat komandan tersebut. Namun, dalam proses dia mundur. Di belakangnya, segel hitam tiba-tiba muncul, begitu segel hitam itu muncul,
itu langsung berubah menjadi bintang gelap, meledak dengan segel gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan gila-gilaan menekannya ke arah si Kong Anyun. Segel hitam Zushi, itu adalah Kaisar Shihen yang melakukan serangan diam-diam. Setelah si Kong Anyun mundur, dia meraung marah, dan menebas balik dengan pedangnya. Segel hitam Zushi dikirim terbang oleh si Kong Anyun, dan Kaisar Shihen juga dikirim terbang langsung oleh si Kong Anyun, dengan darah meluap dari sudut mulutnya, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang samar. Wajah Kaisar Shihen menunjukkan ekspresi garang, dan di saat yang sama, dia terkejut. Kekuatan si Kong Anyun ini begitu mengerikan, tubuhnya hampir hancur hanya dengan sekali serangan. Namun di bawah pedang ini, kekuatan si Kong Anyun akhirnya habis. Sudut mulut Kaisar Shihen menunjukkan sedikit sarkasme dan dingin. Sebab, tiba-tiba muncul sosok di samping si Kong Anyun. Itu Penatua Yi. Wanita, kamu pandai memukul bukan? Tapi aku punya banyak orang. Ucap Kaisar Shihen berkata sambil tersenyum sinis, Penatua Yi, bunuh dia. Penatua Yi muncul, dan aura mengerikan memenuhi dunia. Materi dalam kehampaan ini sebenarnya langsung terbakar. Tidak dapat menahan kekuatannya. Setengah langkah menuju puncak yang tertinggi. Penatua Yi ini ternyata adalah master puncak tertinggi setengah langkah. Penatua Yi tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia mengulurkan telapak tangan seperti kilat, dan langsung menempelkannya ke tenggorokan si Kong Anyun. Wajah si Kong Anyun sangat ganas, dan kekuatan mengerikan langsung membakar tubuhnya, dan dia melemparkan pedang tajam di tangannya, dan menebas ke arah Penatua Yi. Dengan keras, sosok Penatua Yi terhenti. Penatua Yi menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak menyangka si Kong Anyun akan bereaksi seperti itu pada saat seperti itu. Tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Saat berikutnya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Bayangan ini muncul pada saat yang sama. Di sekejap, ada puluhan ribu tinju Yin Hong menuju si Kong Anyun. Melihat pemandangan ini, si Kong Anyun buru-buru menarik momentumnya, dan cahaya pedang sekali lagi mengembun menjadi pedang tajam di depannya, lalu tersapu dengan keras. Dengan sapuan ini, cahaya pedang bergetar, dan dalam sekejap, seluruh dunia mulai hancur. Di sekeliling, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Namun, si Kong Anyun juga mundur dengan keras akibat gempa tersebut. Setelah dia mundur hampir 10.000 kaki, dia berhenti. Begitu dia berhenti, noda darah muncul di sudut mulutnya. Kekuatan Penatua Yi jauh lebih kuat dari keempat komandan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan si Kong Anyun tidak dapat bertahan. Di kejauhan, wajah Penatua Yi agak jelek. Di bawah pengepungan begitu banyak orang kuat dari gerbang Kaisar Shihen, si Kong Anyun berhasil bertahan hingga sekarang. Kekuatan wanita ini jelas jauh lebih menakutkan daripada kekuatan Kaisar. Tidak bisa membiarkan pihak lain hidup. Jika tidak, biarkan dia tumbuh dewasa, dan Kaisar mungkin akan ditekan oleh wanita ini selamanya dalam hidup ini. Dia berada di bawah komando Shihen Zizun, dan tugas pertamanya adalah membunuh para penjahat super dan jenius yang telah melampaui gerbang Kaisar Shihen. Bahkan jika hal itu memicu kerusuhan di Tanah Suci Sikong. Karena pihak lain sudah besar, dia pasti akan menjadi masalah serius bagi klan Kaisar Shihen miliknya. Penatua Yi meraung marah, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menyerbu ke depan, dan kekuatan yang mengerikan menyapu seluruh lapangan. Di kejauhan, si Kong Anyun sedikit mengernyit. Dia menusuk ke depan dengan keras dengan pedang di tangan kanannya. Cahaya dingin muncul saat cahaya pedang lewat. Begitu kekuatan keduanya bersentuhan, langit runtuh dan bumi hancur, dan kehampaan hancur. Sepotong cahaya pedang tiba-tiba pecah, dan saat berikutnya, si Kong Anyun mundur lagi dan lagi, tetapi Penatua Yi juga mundur ribuan kaki dalam sekejap. Tidak hanya itu, ketika dia berhenti, lengan kanannya sedikit terbelah, dan darah berceceran. Wajah Penatua Yi sangat jelek. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap si Kong Anyun ini. Di sisi lain, si Kong Anyun juga sedang mundur. Saat dia melangkah mundur, segel hitam langsung ditekan, dan Kaisar Shihen lah yang mendesak segel hitam Zushi. Si Kong Anyun mengangkat pedangnya, menggedor, dan membuat segel hitam itu terbang,
Tetapi pada saat yang sama, 4 aura mengerikan muncul di sekelilingnya dari 4 arah, menebas pada saat yang bersamaan. Itu adalah 4 komandan. Si Kong Anyun langsung mengangkat pedangnya dan menyapu. Si Kong Anyun mundur dengan kasar lagi, darah kembali tumpah dari sudut mulutnya. Namun pada saat ini terjadi perubahan yang tiba-tiba, dan tiba-tiba muncul sebuah bayangan di belakang si Kong Anyun. Itu adalah Penatua Yi, dan saat berikutnya, Penatua Yi langsung meninju si Kong Anyun. Mata si Kong Anyun tiba-tiba menyusut, dan dia buru-buru berbalik untuk memblokir dengan pedang horizontalnya. Serangan mengerikan tiba-tiba keluar dari pedang tajam si Kong Anyun, dan Penatua Yi di depannya roboh tepat di bawah kekuatan ini. Itu hanya tubuh pemisahan. Di saat yang sama, di belakang si Kong Anyun, sosok Penatua Yi muncul kembali. Ini tubuh aslinya. Pergilah ke neraka, ucap Penatua Yi mencibir, lalu menamparkan punggung si Kong Anyun dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini langsung menghancurkan pertahanan si Kong Anyun. Perubahan mendadak menyebabkan wajah si Kong Anyun berubah drastis dalam sekejap, dan serangan terus-menerus dari banyak orang kuat setengah langkah tertinggi membuatnya hampir mustahil untuk bertahan. Saat ini, dia tidak bisa lagi mengerahkan lebih banyak kekuatan, dan hanya bisa menahan serangan itu dengan mengaktifkan rune penyelamat nyawa yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi si Kong Anyun tahu bahwa inilah yang telah ditunggu pihak lain. Selama dia mengaktifkan rune penyelamat nyawa ayahnya, Kaisar Shihen pasti akan mengaktifkan serangan yang sama yang ditinggalkan oleh Shihen Zizun. Jika kekuatan peninggalan ayahnya terjebak, maka dia akan benar-benar terjerumus dalam bahaya, bahkan mati di sini. Kemarahan yang tak ada habisnya membanjiri hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Melihat bahwa dia akan menggunakan cara terakhirnya untuk menyelamatkan nyawanya untuk bertarung sampai mati, pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan si Kong Anyun. Dengan suara raungan, Penatua Yi langsung terpotong oleh cahaya pedang dan terbang mundur ribuan kaki, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat yang sama, si Kong Anyun hanya merasakan tubuhnya dipeluk oleh sebuah lengan, dan rasa aman yang kuat menyelimuti dirinya. Dia mengangkat kepalanya, itu adalah Qin Chen. Tuan muda, entah kenapa, si Kong Anyun merasa nyaman, meski dikelilingi oleh begitu banyak master setengah langkah, dia tidak lagi merasakan bahaya apapun. Dia tidak tahu kenapa, tapi selama Qin Chen ada, dia merasa sangat nyaman. Merasakan nafas Qin Chen yang berapi-api, si Kong Anyun tersipu, buru-buru berdiri, dan memberi hormat kepada Qin Chen. Tuan muda, maaf, Anyun telah mempermalukanmu. Qin Chen melirik si Kong Anyun, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar tidak memuaskanku. Kelompok sampah ini justru menempatkanmu dalam krisis. Jika bukan karena basis kultivasimu baru saja menerobos dan kekuatanmu belum mahir, tuan muda ini hampir tidak akan peduli denganmu. Ya, maafkan saya, tuan muda. Ucap si Kong Anyun menundukkan kepalanya dan merasa bersalah. Tapi dia tidak tahu mengapa, Qin Chen begitu memarahinya. Dia tidak hanya tidak memiliki ketidakpuasan sedikit pun, tetapi juga merasa bahagia. Bagaimana saya bisa memiliki pola pikir seperti itu? Gumam si Kong Anyun sendiri merasa sedikit luar biasa. Kamu, mundur. Ucap Qin Chen berkata kepada si Kong Anyun, lalu berbalik dan melihat ke arah Penatua Yi dan yang lainnya.